Review jaringan komputer oleh Nabil, NIM 11181059. Adapun outline yang akan saya bahas pada video ini yaitu yang pertama IP dan netmask, lalu yang kedua subnetting, lalu yang ketiga routing, lalu yang keempat transport layer, lalu yang kelima aplikasi layer, lalu yang keenam aplikasi DNS, lalu yang ketujuh aplikasi layer SNMP, dan yang terakhir analisis QoS. Yang pertama IP dan netmask. Yang pertama IP address. Setiap IP address mempunyai dua bagian. Yang pertama network, lalu yang kedua host. Masing-masing memiliki 32 bits. IP addresses dibagi ke dalam kelas A, B, dan C. Dalam kelas A, B, dan C untuk menyatakan jaringan yang besar, medium, dan kecil. Kelas D digunakan untuk multicasting. Kelas E digunakan untuk search. Yang kedua netmask. Pada pengalamatan logik, selain butuh nomor IP, dibutuhkan juga netmask atau subnetmask. Subnetmask sebenarnya merupakan alat yang dipakai untuk melihat dalam IP address mana bagian dari NetID dan host ID. Untuk melihat NetID pada jaringan kita lakukan operasi AND. Yang kedua, subnetting. Subnetting merupakan metode pembagian jaringan yang besar ke dalam suatu jaringan yang kecil. Adapun pembentukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 172.16.00 merupakan kelas B. 16 bit pertama adalah NetID. Bit selanjutnya merupakan host ID yang range-nya 00 sampai 255.255.00. Jadi, subnetmasknya adalah 255.255.00. Ketiga, routing. Routing bertanggung jawab untuk memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data melewati sekumpulan jaringan. Adapun dua jenis table routing yaitu yang pertama static routing merupakan mekanisme pengisian table routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap router. Yang kedua, dynamic routing merupakan mekanisme secara otomatis router. Adapun protokol routing yaitu yang pertama RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP, Internet Gateway Routing Protocol. Lalu yang ketiga OSPF, Open Shortest Path First. Lalu yang keempat EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir BGP, Border Gateway Protocol. Yang keempat, transport layer. Transport layer merupakan layer OSI yang keempat, di mana layer ini bertugas untuk melakukan komunikasi antar komputer dan bagaimana data dikirimkan dalam jaringan. Komponen komunikasinya yaitu seperti berikut. Untuk port, bisa dikatakan sebagai internal address, bisa TCP atau UDP, tergantung protokol yang akan digunakan. Lalu disebut juga sebagai well-known ports. Untuk soket, yang pertama merupakan kombinasi IP address dan TCP UDP. Lalu yang kedua, aplikasi menggenerate soket. Lalu yang ketiga, menentukan aplikasi yang dipakai. Ya, seperti berikut gambarannya. Lalu yang kelima, application layer. Application layer bertugas untuk berurusan dengan program komputer yang hanya melakukan akses pada suatu jaringan. Berikut ini komponennya dari sistem aplikasi web.
Yang keenam, application DNS. Application DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan nama host ke alamat IP dan sebaliknya. Adapun penggunaannya yaitu di internet. Di internet, DNS memetakan nama mesin, misalnya pikachuindolinux.com ke alamat IP. Lalu, routing email, telnet, FTP, web, dan lain-lain. Untuk cara kerja DNS sebagai berikut. Yang ketujuh, application layer SNMP. SNMP adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengakses jaringan komputernya secara otomatis dari jarak jauh. Dengan menggunakan protokol ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan dari suatu jaringan. Protokol ini menggunakan transport UDP pada port 161. Adapun struktur SNMP sebagai berikut. Adapun juga elemen-elemennya yaitu sebagai yang ada di gambar. Yang pertama ada manager. Manager merupakan software yang berjalan di sebuah host di jaringan yang bertugas meminta informasi ke agent. Lalu ada yang kedua, agent. Agent merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Lalu yang ketiga, MIB, Manager Information Base, merupakan struktur basis data variabel dari elemen yang dikelola. Struktur ini bersifat hierarki. Yang ke-8, analisis QoS, Quality of Service, merupakan suatu teknologi untuk mengatur performa jaringan untuk sebuah IP service. Parameternya untuk pengukuran aturan QoS yaitu yang pertama ada delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan untuk paket saat dikirim. Lalu yang kedua ada jitter, merupakan selang waktu yang kedatangan paket di tujuan. Lalu yang ketiga packet loss, merupakan banyaknya paket yang hilang saat direvisi. Lalu yang keempat network availability, merupakan metrik untuk berapa lama server jalan dan mati. Lalu yang terakhir bandwidth utilization, merupakan jumlah bit yang diterima. Sekian penjelasan saya tentang beberapa materi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.